Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum yahlan darat, dusturukum yahlan naubah, dusturukum yahlal halli wal aqad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa alam wa alayka bil iktsari min qiraati kutubil hadis wat tafsir min mutala'ati kutubil qaum 'ammah fa inna dzalika fathun 'amun wa sulukun tamun kama qala ba'dul 'arifin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi seorang hamba yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku pasti akan menambahnya. Tapi sebaliknya, jika kamu kufuri daripada nikmat-nikmat Allah, maka siksa Allah begitu pedih, yang artinya mengkufuri nikmat hukumnya adalah haram, dan mensyukuri nikmat hukumnya adalah wajib. Maka kita berharap semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Allah jadikan nikmat-nikmat itu terus Allah jaga, Allah jauhkan dari segala macam hal-hal yang berbahaya. Allah jauhkan dari orang-orang yang dengki, iri, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang ahli bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kita masih dalam bab tentang keutamaan belajar ilmu agama. Kemarin Imam Haddad mengatakan wa alaika wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi'. Kalau panjenengan itu, kata Imam Haddad, seharusnya memiliki wiritan belajar ilmu agama. Tatas wirid niku mboten namung zikiran saja. Segala hal yang baik yang kita istiqomahi niku nggih saged disebut dengan wiritan. Di antaranya adalah belajar ilmu agama.
Belajar ilmu agama niki para hadirin hukumnya adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi orang-orang yang muslim. Ada kalanya fardunya fardu ain, ada kalanya fardunya niku fardu kifayah. Fardu ain kapan? Di saat ada hal-hal yang kita samar di dalam menghukuminya, maka wajib bagi kita untuk belajar ilmu, terutama jika itu terkait dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang ingin menjalankannya, umrah bagi yang ingin menjalankannya, maka itu termasuk fardu ain. Adapun fardu kifayah, menuntut ilmu dihukumi fardu kifayah itu jika memang kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan ibadah tersebut, tapi kita hanya sebatas mempelajarinya, maka mempelajari ilmu tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana misal contoh, ada mungkin di antara kita yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji. Bagaimana hukum mempelajari ilmu haji bagi kaula panjenengan yang belum ditakdirkan untuk berangkat haji? Maka para hadirin, bisa dikatakan hukumnya fardu kifayah. Begitu Allah suatu hari nanti mentakdirkan kaula panjenengan sedaya untuk berangkat haji, maka mempelajari ilmu haji di saat itu hukumnya adalah fardu ain. Maka dari hukum ini Bapak Ibu bisa kita pahami bahwasannya duduk di majelis ilmu itu bukan satu anjuran, bukan hanya kalau sempat, tapi semuanya wajib untuk belajar. Bahkan suatu kebahagiaan, kata Imam Syafi'i, itu kalau ada seorang ayah dan ibu yang punya putra atau putri yang selalu mengingatkan orang tuanya untuk mengajak ke majelis ilmu. Suatu kebahagiaan, kata Imam Syafi'i, itu kalau ada seorang keluarga yang mengatakan kepada kita, sebagai misal kita sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami, istri mengatakan, wahai suamiku, ajari aku ilmu tentang sholat. Itu satu nikmat yang besar. Ajari aku ilmu agama. Bahkan Nabi SAW, beliau mengatakan di dalam hadisnya, ma yalqallah ahadun bidhanbin a'zam min jahalati ahlih. Tidaklah seorang itu nanti berjumpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa dosa yang lebih buruk daripada kebodohan keluarganya. Orang tua yang melihat anaknya tidak belajar ilmu agama sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, jika anak itu ternyata terjerumus dalam maksiat, pakai obat-obatan terlarang, minum minuman keras, terjerumus dalam hinanya zina, maka orang tua walaupun dia ahli ibadah, nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jika memang semasa hidupnya tidak pernah perhatian dengan pendidikan anaknya, maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya wajib bagi orang tua itu untuk tetap mengingatkan anaknya. Oh sudah Ustaz, anak saya ini kalau diingatkan gak mau. Anak saya ini hobinya maksiat. Tetap diingatkan. Untuk apa diingatkan itu? Seandainya kok dia nggak mau, karena memang hidayah itu wilayahnya Allah. Kita nggak bisa ngasih orang hidayah, itu nggak bisa. Yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala.
Maka tugas kita itu hanya mengingatkan, di antara harapannya adalah supaya kita terlepas nantinya dari tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanggung jawab itu. Maka nasihati orang itu, para hadirin, dan mengajak orang itu gak cukup sekali. Kalau seandainya mengajak orang itu cukup sekali, para hadirin, terus ngapain kita buat rutinan gitu? Kenapa dari zaman dulu itu Nabi selalu mengajak untuk ngaji, berjuang. Kenapa? Karena kita itu manusia. Ada kalanya kita tuh semangat ibadah, ada saatnya kita itu lemah ibadahnya, turun imannya, manusia. Kalau yang gak pernah turun imannya para malaikat, imannya para nabi dan rasul, kalau kita manusia. Makanya kita duduk di majelis ilmu itu, para hadirin, satu hal yang penting, mendidik keluarga, terutama mendidik anak. Kalau ada orang tua yang dia mendidik anaknya, maka dia telah menemukan kunci bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, orang tua yang mereka membiarkan anaknya terus terlena dengan kemaksiatan, terus terlena dengan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban yang berat kepadanya. Berapa banyak dikatakan oleh para ulama, nanti orang tua yang mereka hendak dimasukkan ke dalam surga, ternyata malaikat datang melaporkan kepada Allah kalau anaknya ahli maksiat, anaknya ahli zina, anaknya ahli minum-minuman keras, anaknya suka makan yang haram. Maka hal itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, bawa orang tua ini ke dalam neraka bersama anaknya, sebab dia tidak mau mendidik anak. Maka tetap harus ada usaha. Kemudian diimbangi dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Diimbangi dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini sebagai salah satu sarana untuk menambal jika ada orang tua yang punya anak bejat, punya anak rusak, akhlaknya enggak baik, akhlaknya durhaka sama orang tuanya, suka melawan, enggak nurut, maka diimbangi dengan beramal jariyah. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, memperhatikan daripada pendidikan anak orang lain itu seperti yang ada di madrasah diniyah, yang ada di Masjid Pelem ini. Maka siapapun yang mereka berjuang di masjid ini, di madrasah ini, para hadirin, mereka akan mendapatkan ganti jika mereka punya anak yang ternyata tidak baik. Maka hal itu perlu untuk diistiqomahkan, tujuannya untuk menjaga diri daripada tanggung jawab yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap satu atau dua anak yang kita miliki, tapi kita punya banyak anak yang kita berikan fasilitas untuk mereka belajar agama. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lek kalau panjenengan punya suatu hal yang buruk, kita pernah melakukan sebuah dosa atau kesalahan, maka cara menambalnya adalah dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Hal ini, para hadirin, tidak akan mudah untuk kita lakukan kalau kita nggak mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, tanpa adanya ilmu, orang itu nggak akan mudah untuk membantu orang lain. Tanpa adanya ilmu, orang itu nggak akan mudah untuk berinfak, orang itu nggak akan mudah untuk jariyah. Sehingga ilmu itu penting. Kalau kita katakan, oh yang penting saya sedekah butuh ilmu. Oh yang penting saya kerja halal juga butuh ilmu. Orang kerja halal, Bapak Ibu, kerjanya sukses, belum tentu kemudian nanti dia akan menjadi hamba Allah yang Allah cintai jika dia ternyata dengan kerja yang halal tadi tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Kerjanya halal, anggaplah dagang misal.
Anggaplah kerjanya dagang. Dagang barang yang halal. Perdagangan halal, tijarah, termasuk daripada apa yang pernah Nabi lakukan. Tapi jika hasil daripada tijarah tadi, hasil keuntungan daripada perdagangan kita ternyata arahnya untuk urusan dunia, maka sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, orang kerja itu ada beberapa macam. Ada orang man talabal halal, ada orang itu yang mencari yang halal, dikeluarkan untuk yang halal, itu yang terbaik. Ada orang mencari pekerjaan yang halal, keuntungan yang halal, dikeluarkan untuk hal yang halal. Itu adalah yang terbaik. Yang nomor dua, ada orang itu man talabal halal, cari yang halal tapi dikeluarkan untuk yang haram, untuk judi ya. Apalagi kalau kita bahas judi itu, para hadirin, modelnya banyak tapi mirip semuanya. Makanya ini kan juga menjelang Agustus biasanya ada perlombaan. Perlombaan itu dalam Islam boleh asal sesuai dengan aturan syariat. Makanya pentingnya kita belajar itu, para hadirin, supaya yang kita jadikan kiblat itu ilmu, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu selalu mengajak kepada pembenaran. Salah ngotot kalau itu benar, itu pembenaran. Tapi yang kita cari dengan ilmu itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Sebagai contoh lomba, biasanya Agustus ini sebentar lagi banyak perlombaan. Perlombaan itu apa Ibu? Akan menjadi satu hal yang diperbolehkan di dalam syariat jika tidak ada unsur judi di dalamnya. Nah, coba kita gambarkan judi yang sering terlintas di pikiran kita. Judi dalam zaman dulu itu Bapak Ibu, orang duduk berlima main kartu, bahasa tolong aku ya, gaplek ya, main kartu remi itu. Setiap orang yang berlima tadi menaruh taruhan, naruh uang, sepakat 100 ribuan. Berarti total ada berapa? 500 ribu. Nanti yang menang dari 5 orang ini, 1 orang yang menang, dia yang berhak mendapatkan 500 ribu itu. Itu gambaran judi yang terjadi di masa lalu seperti itu. Nah sekarang coba kita rinci satu persatu. Remi atau kartu itu bentuk gamenya saja, bentuk mainannya. Yang dikatakan judi itu adalah proses daripada pemberian uang tadi itu. Nah sekarang anggaplah mainannya diganti. Kalau tadi main remi, sekarang main apa misalnya? Lomba karung. Sama jumlah orangnya 5. Semua yang ikut ditarik iuran atau ditarik daripada uang pendaftaran. Per orang 50 ribu, terkumpul 250 ribu, diadakan lomba balap karung, yang menang dapat 250 ribu. Nah sekarang coba apa bedanya 500 ribu yang didapatkan oleh orang yang menang main gaplek tadi, main remi tadi, sama 250 ribu yang diperoleh oleh anak panjenengan yang main balap karung. Bedanya di mana coba? Cuman gamenya saja, permainannya saja. Makanya sekarang permainan itu, para hadirin, tidak diwujudkan sebagaimana judi di masa lalu dengan permainan remi, tapi diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan lomba yang itu ternyata ada unsur judinya. Maka menjadi tidak judi, ada hilahnya, ada solusinya untuk supaya tidak menjadi judi, adalah setiap peserta yang ikut lomba Agustusan tadi, para hadirin, ada 1 atau 2 orang yang tidak dipungut biaya, tapi dia boleh ikut di dalam permainan dan dia berhak untuk mendapatkan juara 1.
Maka berarti 5 orang yang ikut lomba, 1 orang gak bayar, yang 4 bayar misalnya. Hadiah diambilkan dari uang yang dipungut dari 4 tadi. Tapi ada 5 peserta, yang 1 gak bayar. Dengan syarat yang 1 boleh menang, boleh juara 1. Gak boleh kok kemudian panitia bisi, Pak jenengan karena gak ikut bayar, ojo sampai jenengan juara 1 loh ya. Milek balap karung ya jenengan tiba-tiba nih ngoten lho. Ben boten menang. Itu nggak boleh. Dia berhak menang. Baru pertandingan tersebut tidak dikatakan judi. Dan ini berlaku untuk semuanya, para hadirin. Semuanya. Lomba balap motor, lomba apa? Semuanya, pokoknya sudah lomba-lomba menggunakan fasilitas lain misalnya, atau lomba dengan keahlian mancing, renang, kemudian napa niku dengan seekor hewan misalnya, balapan binatang atau gimana, bagus-bagusan binatang. Kalau semuanya dipungut biaya, maka itu namanya judi. Jadi orang cari kerjanya halal tapi dia salurkan untuk yang haram. Maka orang yang seperti ini orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Kembali kepada mukaddimah tadi, orang yang mengkufuri nikmatnya Allah, Allah akan cabut nikmat itu dari dirinya, pasti itu. Gak mungkin Allah berbohong, gak mungkin, pasti Allah akan cabut kenikmatan itu dari dirinya. Ada lagi man talabal haram, orang yang mencari harta, mencari dunia dengan jalur yang haram, dengan jalur yang haram, disalurkan untuk perkara yang halal. Kerjaannya main judi online. Nah, saat ini judi itu sudah dikemas dengan satu hal, para hadirin, yang kadang orang itu kalau nggak mau belajar ilmu, nggak ngerti kalau itu judi. Maka dia pentingnya ngaji itu supaya kita nggak terlalu terbawa dengan arus yang sudah dibentuk oleh setan dan koloni-koloninya ini untuk menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang hadirin, orang-orang yang main judi online itu banyak. Game-game yang ada judinya di dalam HP-nya itu banyak. Dan kadang mereka yang bermain judi itu bukan orang yang pakaiannya seperti preman, kadang di sarungan, kopiaan gitu. Ini saya bukan mengada-ngada, nyata nih. Ada orang yang cerita ke saya langsung gitu. Nah, jadi dia cari uang dari haram, berjudi, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan, dia hadiahkan kepada istrinya. Itu sama dengan seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Dek, ini ada duit 500.000 buat kamu, baru saja saya menang judi." Itu sama dengan dia katakan kepada istrinya, "Dek, ini duit 500.000 buat kamu supaya nanti kita masuk nerakanya bareng-bareng." Itu sama seperti itu. Makanya ngaji itu penting, karena semuanya dibahas oleh para ulama. Kalau sudah ilmu yang kita jadikan panutan, ilmu yang kita jadikan kiblat untuk kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita tenang. Dalam kondisi apapun kita tenang, diancam sekalipun kita tenang. Kenapa? Ilmu yang kita jadikan kiblat, syariat yang kita jadikan kiblat. Tapi orang yang nggak punya ilmu, para hadirin, dia nggak akan pernah hidup tenang. Dia takut. Nanti dia dagang kepikiran, makanya bangkrut piye. Coba kalau dia punya ilmu, nggak akan seperti itu. Orang takut hartanya habis itu kan karena orang nggak berilmu, nggak mau ngaji. Makanya takut dia. Kalau orang yang nggak takut hartanya habis, para hadirin, dia tahu kalau harta ini cuma titipan Allah. Yang mengatur pemasukan Allah, yang mengatur pengeluaran juga Allah. Nah, kalau semuanya diatur sama Allah, lu kita ini kalau ibarat hidup di dunia ini, kita ini sebagai wayangnya gitu.
Namanya wayang dia manut sekali sing napa? Apa biasanya yang main wayang napa namanya? Dalang, manut karo dalange. Nah, kalau orang yang berilmu dia akan manut sama Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dia takut bangkrut. Dia takut kehilangan hartanya, takut habis duitnya. Enggak akan ada seperti itu. Itu hanya orang-orang yang enggak berilmu saja. Makanya sampai para ulama mengatakan al-jahiluna, orang-orang yang bodoh itu mayitun, seperti orang yang mati, seperti orang yang mati qabla mautihim, sebelum mereka mati. Jadi orang-orang yang bodoh itu para hadirin hidupnya nggak tenang, dan dia nggak dianggap di masyarakat, nggak dianggap di keluarga, bahkan kadang nggak dianggap. Kenapa? Karena kebodohan. Maka ngaji itu penting. Nah, kalau sudah kita jadikan kiblat itu ilmu kita para hadirin, maka jadilah hamba yang mengatakan sebagaimana yang para sahabat katakan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Nah, itu harusnya seorang hamba seperti itu, bukan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami melanggar. Itu kerjaannya orang-orang kafir dahulu itu, sudah dikasih tahu sama Nabi ya seperti itu. Nah, sekarang kiblatnya ilmu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh ulama. Kalau ulama sudah memfatwakan itu haram, ya sudah kita ikuti haram. Jangan bertele-tele ke sana kemari, jangan mencoba untuk mencari pembenaran. Ada model-model orang seperti itu, ada, dan itu ada di mana-mana. Jangan mau tinggal di Surabaya, ada model orang seperti itu. Jangan mau tinggal di Tulung Agung, ada orang seperti itu. Di mana-mana ada. Diomongi ini malah ngomongi gitu. Diajari malah sok ngajari. Kepingin tahu bukan untuk mencari hal yang benar, tapi justru untuk mencari celah bagaimana caranya dia bisa benar dengan kesalahannya itu. Nah, maka orang-orang yang semacam ini para hadirin, orang-orang yang rugi, gak taat sama ilmu, rugi. Dan gak perlu kaget kondisi dengan semacam ini. Kita gak mau ikut ulama, itu gak perlu kaget, semuanya sudah dibahas sama ulama. Masalah kemarin rame-rame, masalah sound sudah dibahas semuanya. Bukan tahun ini itu, bukan fatwa tahun ini itu, bukan. Itu fatwa sudah lama. Karena dalam hukum Islam itu Bapak Ibu, ada saat di mana ulama itu memberikan satu fatwa yang itu dikiaskan kepada masalah-masalah di masa lalu. Nah, sebagai contohnya, sebagai contoh, dahulu itu gak ada HP Bapak Ibu. Sehingga kalau jenengan cari hukum membaca Al-Quran pakai HP di dalam kitab ulama fikih yang salaf, ulama ini nonton kali, ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama khalaf itu yang ulama-ulama yang mengikuti keadaan zaman sekarang itu. Kalau di kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ramli, jenengan gak akan temukan itu hukum membaca Al-Quran melalui handphone, gak akan temukan itu. Nah, maka bagaimana ulama khalaf ini menghukumi? Dikiaskan. Kalau aplikasinya murni Al-Quran, maka hukumnya tetap wajib pegang wudhu. Nah, dikiaskan kemana? Dikiaskan kalau ada di antara kita yang punya keinginan baca Al-Quran megang mushaf, kita wajib untuk punya wudhu. Nah, begitulah keadaan zaman. Nah, seperti keadaan yang kemarin itu, fatwanya sudah dari dulu itu. Fatwanya sudah dari dulu. Dan semuanya ada, dibahas oleh para ulama. Semuanya dibahas oleh para ulama. Jenengan cari apa? Hukum apa saja ada. Makanya kita manut dengan apa yang difatwakan oleh para ulama dari masa ke masa.
sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab beliau semuanya. Hukum tidur di masjid semuanya dibahas. Nah, gimana itu hukum tidur di masjid? Ya kan kadang sering awake dhewe tidur di masjid. Oke. Nah, gimana hukum tidur di masjid? Selagi tidak mengotori, tidak mengganggu, boleh. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dengan ceritanya yang viral itu, ceritanya yang terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di masjid karena berada di satu daerah yang beliau tidak punya kenalan di daerah itu. Capek beliau masuk ke masjid sholat, tetap melaksanakan sunnah-sunnah adab-adab dalam masjid, kemudian beliau sholat dan istirahat sejenak. Dan itu suatu hal yang diperbolehkan asal tidak mengotori masjid, apalagi membuat karpet masjid itu sampai najis. Nah, najis dengan apa? Dengan air liur misalnya. Bahasa tolong aku ngiler. Okay. Nah, najis maka haram. Kalau nggak najis, para hadirin, dan beradab dengan adab yang baik, semuanya dibahas. Ngobrol di dalam masjid, urusan dunia dibahas sama para ulama. Kemudian Syekh Ismail Al-Yamani Al-Makki dari Mekah, termasuk ulama madhab Syafi'i, ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan ulama Wahabi ini. Syekh Ismail ini banyak santri-santri Indonesia yang belajar di Mekah di pondoknya Syekh Ismail. Saya juga punya beberapa kawan-kawan yang mondok di sana. Syekh Ismail Al-Yamani Al-Makki. Nah, beliau juga menjelaskan, beliau punya satu kitab itu menjelaskan adab dan hukum-hukum di dalam masjid. Bagaimana orang yang melakukan hal-hal yang melalaikan dalam masjid, bagaimana hukum orang yang misalnya orang yang merokok dalam masjid, semuanya dibahas. Bahkan Syekh Ismail itu dengan tegas beliau mengatakan orang yang merokok di masjid itu hukumnya haram. Nah, ini saya menyampaikan dauhnya Syekh Ismail, bukan dauh saya. Soalnya nanti kan ada model-model orang itu kalau kerungu kata haram itu sensitif gitu. Oh, kabeh haram. Semuanya haram, ada yang sistem seperti itu. Bahkan beliau mengatakan kalau tujuannya untuk mengotori, mengganggu orang-orang yang iktikaf di masjid, mengganggu orang-orang yang belajar di masjid, mengganggu orang-orang yang sholat di masjid, bahkan jika sampai naudzubillah niatnya untuk menghinakan masjid, maka kata Syekh Ismail orang ini dihukumi murtad. Dihukumi murtad. Karena murtad itu bukan hanya orang menyembah Tuhan selain Allah. Murtad itu banyak. Orang yang mengharamkan yang halal itu murtad. Coba buka kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik itu kitab dasar, kitab fikih bagi pemula. Biasanya di pondok-pondok pesantren, termasuk di pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar kita itu biasanya fikih pemula pakai Sulamut Taufik itu. Itu sudah dijelaskan di situ. Asbabur riddah itu ada beberapa macam. Ada orang murtad karena lisannya, ada orang murtad karena hatinya, ada orang murtad karena tingkah lakunya. Nah, seperti dia dengan lisan, seperti dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dihukumi murtad. Orang mewajibkan yang haram atau dia mengharamkan yang wajib. Dia mengatakan sholat itu nggak wajib misalnya, sholat 5 waktu. Ada orang mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib misalnya, maka dia dihukumi murtad. Oh, yang penting kita itu sudah sampai sama Allah, hati kita nyambung sama Allah. Lek wis nyambung kalian Gusti Allah wis ora usah salat misal. Dan ini ada ini. Model-model orang seperti itu ada. Nah, maka orang ini bukan hanya dihukumi fasik tapi dihukumi murtad karena dia mengatakan yang fardu bukan fardu. Mengatakan yang wajib bukan wajib. Maka kalau kita kembali kepada ilmu indah, berhati indah, hidup itu tentram, sesama manusia tentram, gak ada saling benci, gak ada saling dengki, apalagi sampai iri. Berhati orang iri itu orang lucu. Orang iri itu adalah orang yang kalau dilihat itu lucu. Kenapa? Karena dia itu orang yang gak terima dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Misal nih,
saya iri sama Mas Akbar. Itu aneh bagi saya. Lo yang ngasih nikmat ke Mas Akbar ini siapa? Allah. Orang yang kirim nikmat kepada Mas Akbar, orang tersebut itu hanya wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kok saya ini, berarti kan saya sama dengan mengatakan, saya ya Allah nggak terima engkau kasih Mas Akbar nikmat. Kan sama seperti itu. Loh, siapa kita ngatur Gusti Allah itu? Siapa kita membuat satu rencana untuk menggagalkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu? Oh, apakah kita sudah merasa hebat daripada Tuhan kita yang menciptakan? Itu kan lucu. Makanya Nabi sampai mengatakan, iyyaka wal hasad, hati-hati dari penyakit dengki. Karena dengki itu Bapak Ibu menghabiskan semua amal ibadah. Enggak ada orang yang dengki, enggak ada tersisa pahalanya. Walaupun dia sedekah kemana, walaupun dia sholat, walaupun dia haji berkali-kali, kalau dia dengki dalam hatinya, Nabi yang katakan bukan saya. Jadi saya menyampaikan dengan dalil. Wa iyyaka wal hasad, hati-hati dengan penyakit dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena kedengkian itu dapat memakan habis pahala seorang sebagaimana api yang melahap sampai habis kayu bakar. Jangan tidak ada tersisa. Maka para hadirin, dengan ilmu kita akan sadar, ya Allah, kok sampai saya itu iri, kok sampai saya itu cemburu, kok sampai saya itu gak terima kalau tetangga saya dapat nikmat, orang yang saya kenal dapat nikmat. Kok bisa ya Allah, maafkan saya. Itu harusnya orang yang sadar. Tapi Imam Syafi'i sudah pernah mengatakan, para hadirin, makanya orang-orang yang memusuhi kita, Bapak Ibu, orang-orang yang memusuhi kita karena sebab iri, beda ya, memusuhi karena sebab iri sama memusuhi karena bukan karena iri, itu beda. Kalau sudah karena sebab iri, dibiarkan aja, biarkan aja. Dia mau ngomong apa, biarkan aja. Dia mau fitnah kita sana kemari, biarkan saja. Kenapa? Gak ada gunanya kita ladeni. Justru semakin tidak kita ladeni, dia semakin panas-panas sendiri itu. Kata Imam Syafi'i, kamadan yamutu idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang yang dungu, orang yang bodoh, mencacimu, memfitnahmu, mengganggumu, maka fa khairun min ijabati as-sukutu. Paling baik jawabannya diam. Paling baik. Dan dengan kamu diam, kata Imam Syafi'i, kamadan yamutu, dia akan mati kutu. Dia akan capek-capek sendiri. Karena apa? Percuma. Kalau kita misal berusaha untuk klarifikasi ke dia, nggak ada gunanya. Kenapa? Imam Syafi'i juga sudah katakan dalam syairnya. Jangan buka kitab Diwanus Syafi'i. Diwan Syafi'i itu isinya syair-syairnya Imam Syafi'i semua. Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, semua permusuhan, kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu masih bisa diharapkan kedamaiannya. Kalau ada orang memusuhi kita karena salah faham, masih mungkin dia bisa damai dengan kita. Tapi kalau ada orang memusuhi kita karena iri sama kita, apa kata Imam Syafi'i? Illa mawaddata illa adawata man adaka an hasadi. Orang yang musuhi kamu dengan kedengkian kepadamu gak akan pernah dia selesai untuk memusuhimu. Ini dawuh Imam Syafi'i. Cuman satu kuncinya, Allah kasih hidayah dia aja. Kalau kita klarifikasi, kemudian kita mengharap dia berbuat baik kepada kita, sehingga kita istilahnya mendekati ke dia, gak ada gunanya nanti, gak ada gunanya. Karena orang yang kalau sudah penyakit iri di dalam hatinya, para hadirin, percuma dia mau dijelaskan dengan dalil Al-Quran, mau yang ceramahi dia banyak orang, banyak ustadz, banyak kiai, percuma.
hadirkan 1000 kiai di depannya untuk menceramahi dia, kalau dia orang memusuhi kita karena ini para hadirin, gak akan pernah dia terima itu. Sehingga muncul dari kata-katanya apa? Wis pokoke. Nah, itu repot gitu. Lek wis bahasa wis pokoke, walaupun sudah dijelaskan para hadirin, gak akan mempan itu. Ada orang menuduh seorang ustadz, oh ini ustadz sesat, kemudian didudukkan bersama, panitia mengatakan sesatnya dari mana? Coba jenengan sampaikan kepada kami sesatnya ustadz ini dari mana? Muncul bahasa wis pokoknya sesat. Itu walaupun kita punya bukti 1000 bukti menunjukkan ustadz ini tidak sesat, percuma. Kenapa? Oh, berarti kalau sudah kata wis pokoknya itu masalah hati itu. Masalah hati. Kemungkinan besar isinya adalah iri, muncul benci akhirnya. Kata Imam Syafi'i susah. Kalau orang iri itu kuncinya cuma satu, diamkan aja. Lek basa tulung aku ngene lho. Ditokne mawon. Wis ben-bene ribut karo PDW ben-bene. Nanti capek-capek sendiri, kesal-kesal sendiri gitu. Dan tidak ada satupun yang terjadi kepada kaula panjenengan itu Bapak Ibu kecuali semuanya sudah tercatat di dalam buku catatan hidup kita. Oh, tanggal sekian nanti akan ada orang fitnah kita, itu sudah tercatat itu. Makanya tadi kembali kepada pembahasan kita, awake dhewe niki namung wayang manut dalange. Jadi fitnah yang terjadi, musibah yang terjadi, semuanya Bapak Ibu, semuanya itu adalah takdirnya Gusti Allah. Apalagi kita hidup di dunia, nggak ada hidup di dunia ini orang hadirin kok kepingin semua orang cinta, nggak ada. Ghaya ridhan nas ghayatun la tudrak, mencari ridhonya semua orang. Jangankan ridho semua orang, ya. Ridho satu keluarga aja loh, nggak bisa. Kita jadikan satu keluarga kita semuanya ridho sama kita, senang sama kita, cinta sama kita, nggak bisa. Pasti ada yang nggak suka sama kita, itu pasti. Entah saudara, entah itu anak nggak suka dengan orang tuanya, orang tua nggak suka dengan anaknya, itu pasti ada aja. Kenapa dunia ini? Jadi nggak perlu pusing. Dan Nabi sudah katakan dalam hadisnya, al arwah junudun mujannadah. Al arwah junudun mujannadah. Niki hadis para hadirin. Kalau kita renungi, sakit menenangkan hati kita. Ketika ada orang musuh kita, hati kita tenang, nyantai. Ikut ini hadis ini. Jenengan titeni hadis niki. Jadi kalau ada orang gak suka sama kita, ya memang dari awal di alam arwah itu sudah Allah ciptakan orang ini gak akan pernah cinta kepada kita gitu. Jadi kan nyantai aja. Al arwah junudun mujannadah. Roh itu junudun, seperti pasukan-pasukan yang dikumpulkan. Seperti contoh TNI, Tentara Negara Indonesia. Kumpulnya di mana? Ya di Indonesia. Kita yang bukan TNI, para hadirin, nggak boleh kita ikut kumpul. Nah, misal TNI Polri lagi apel misal, di hari Senin pagi kita ikut baris, sakit banget. Tapi kalau TNI Polri hadir ke majelis ini karena ini umum sifatnya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita ikut di barisan TNI, loh kita ini siapa bukan TNI? Ruh kita itu dulu di alam arwah matan Bapak Ibu. Kados kaula panjenengan iki. Kenapa kita bisa kumpul di sini? Karena dulu di alam arwah kita pernah dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikumpulkan. Kemudian fama ta'arafa, dari perkumpulan tersebut yang saling mengenal, iktalaf, dia akan saling menyayangi. Yang saling mengenal akan saling menyayangi. Wa ma tanaqara minha talaf, dan orang yang tidak suka di alam arwah tidak dikumpulkan sama Allah, ya dia nggak akan pernah bisa bersatu dengan kita di dunia. Sehingga nyantai, kita hidup tenang.
Mau ada orang musuh kita, ya berarti dulu di alam arwah kita nggak sekelompok dengan dia, gitu aja. Jadi semuanya takdirnya Allah. Nah, makanya ngurusi omongan orang itu, apalagi orang-orang yang membenci kita, para hadirin, buang-buang waktu. Ngurusi orang-orang yang nggak suka dengan kita itu buang-buang waktu. Makanya kita kalau kumpul dengan teman-teman pejuang ini, selalu yang dibahas perjuangannya Rasulullah. Membahas urusan orang-orang yang benci kita, yang gak suka dengan kita, yang iri dengan kita, gak ada gunanya. Kita bicarakan panjang lebar, apakah kemudian dia dapat hidayah dari Allah? Belum tentu juga. Nah, jadi gak perlu ribet dengan urusan orang-orang di sekitar. Kalau kita sudah ngerti ilmunya, hidup kita akan tenang. Dimusuhi sak tulung agung, dimusuhi wong sak tulung agung. Kalau kita ngerti ilmu, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tenang. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh orang-orang yang tinggal satu kota dengan Nabi Muhammad, bahkan diusir Nabi kita Muhammad itu. Loh, tempat kelahirannya loh itu. Diusir Nabi kita Muhammad, pergi ke Madinah. Masuk Madinah, apakah Nabi dalam keadaan aman? Enggak. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, ketuanya orang-orang munafik. Itu akhirnya muslim, tapi munafik. Itu meneriakkan kepada warga Madinah, ini Muhammad ini bukan warga kita, Muhammad ini bukan orang asli Madinah, jangan kamu percaya Muhammad, jangan ikuti Muhammad. Jadi sudah awal Nabi Muhammad saja dibenci, kemudian siapa kita nggak kepingin dibenci? Maka para hadirin, dengan ilmu hidup itu akan tenang. Dengan ilmu yunalul maram, semua harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang iri dengan kita, dengki dengan kita, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Setiap amal kebaikan yang dia kerjakan, selama dalam hatinya ada kebencian, iri kepada kita, kita yang dapat pahalanya. Kan enak gitu. Napa malih lek sing iri awake dhewe niku, orang-orang yang sudah pernah haji, wah tambah enak malih niku ngene mboten. Malih lek saged kok kula niku nggih mugi-mugi sing iri, sing suka ngrasani kawula panjenengan iki sedaya ciang-ciang sing saben tahun haji. Kenapa? Dia yang capek haji, dia yang bayar, kita yang dapat pahalanya. Jadi gak perlu risau, kalau kita punya ilmu, hidup kita akan tenang. Maka para hadirin, ayo kita semangat belajar, semangat membaca kitab, menjadikan belajar di majelis ilmu itu adalah satu rutinitas ya, untuk kaula panjenengan, yang itu adalah wajib, bukan kalau sempat, tapi harus disempatkan. Kalau sempat kan berarti gak wajib itu. Kalau sempat tak ngaji berarti gak wajib ngaji, tapi kalau disempatkan itu kita menyadari bahwasanya ngaji ilmu itu hukumnya adalah wajib. Maka semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang ahli ilmu, dan Allah jadikan keluarga kita semuanya ahli ilmu. Jika ada di antara keluarga kita orang-orang yang kita cintai ternyata jauh daripada ilmu, semoga Allah berikan hidayah. Dan jika ada di antara kita ada kedengkian di dalam hatinya, kebencian kepada orang lain, semoga Allah angkat kedengkian dan kebencian dari hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya saling mencintai karenanya. Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, dan Allah wafatkan kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Dan dengan bijahil Fatihah, semoga yang hadir di majlis di malam hari ini Allah lancarkan semua rezeki kita. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kebahagiaan, yang sempit rezekinya Allah datangkan rezeki yang halal, banyak barakah, bila nasabin wala ta'ab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaula panjenengan sedaya saged ziarah Mekah lan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ini sudah isya para hadirin, niki wonten pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini sama bulan yang lalu, ya intinya masalah infak, masalah orang berbagi dengan ulama. Ya mungkin ini pertanyaan nggak perlu dijawab lagi para hadirin, karena saya rasa ya sudah kita jawab, bisa dilihat di live ya,
streaming bulan yang lalu di Masjid Pelem. Kalau kurang puas dengan jawaban saya, ya kalau kita cari pembenaran nggak akan pernah puas. Tapi kalau cari kebenaran, insya Allah jawaban itu sudah cukup. Ya. Jadi saya rasa nggak perlu dijawab lagi karena ini persis tulisannya ya persis, kemudian pertanyaannya ya dengan bahasa yang berbeda tapi persis seperti yang bulan lalu. Kalau emang kurang jelas, monggo saged kepanggih kula. Kalau emang kurang jelas. Tapi cari kebenaran. Kalau cari pembenaran nggak usah. Kalau cari pembenaran nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah Isya ada rutinan bersama kami di Musholla Ar-Ramadan Gendingan. Di Musholla Ar-Ramadan Gendingan kita baca maulid bersama, kita bersolawat bersama, kemudian kita ngaji kitab, lanjutan daripada kitab tadi, daripada kitab Risalatul Ma'awanah. Dan juga jangan lupa setiap Ahad pagi ada majelis bersama kami di Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah, dan kemudian setiap malam Senin di Mabes Asyifa, setiap malam Senin di Mabes Asyifa. Dan juga ini ada rutinan baru di majelis Asyifa, setiap sebulan 2 kali ada rutinan burdah Bapak Ibu, malam Kamis Kliwon dan malam Kamis Pahing. Rebu malam Kamis Kliwon dan Rebu malam Kamis Pahing di Mabes Asyifa, rutinan burdah. Nah, kita baca burdah, kemudian kita baca Hizib Nasr lil Imam Abi Hasan Asyadili, dan juga kita baca Du'aul Faqah lil Imam Ahmad Ar-Rifai. Niki yang dua burdah keutamaannya menyembuhkan segala penyakit, menjauhkan kita dari musuh. Kemudian kita baca Hizib Nasr. Hizib Nasr itu namanya aja Hizib Nasr, hizib untuk pertolongan, untuk pertolongan. Maka dengan kita baca Hizib Nasr itu ada 2, ada Imam Haddad, ada Imam Abi Hasan Asyadili, yang kita baca dan kita amalkan di majelis Rebu, malam Kamis Kliwon dan malam Kamis Pahing itu adalah lil Imam Abi Hasan Asyadili. Untuk apa? Untuk supaya Allah berikan hidayah untuk musuh-musuh kita. Nah, karena nggak ada semuanya orang mulus tanpa musuh, itu nggak ada. Semuanya orang nggak ada musuh, itu nggak ada. Kalau seandainya ada manusia, para hadirin, yang diciptakan oleh Allah, nggak ada yang musuhi, yang paling layak untuk mendapatkan keutamaan tersebut Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi Muhammad justru musuhnya banyak sekali. Nah, maka Nabi ngajari wiritan-wiritan ini. Jadi kita baca Hizbun Nasr ini untuk supaya Allah berikan hidayah kepada mereka yang musuhi kita. Tapi kalau ternyata mereka tidak mau atau mereka tidak layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah, maka di Hizib Nasr itu kita meminta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari musuh itu. Dan bahkan bahasanya Imam Abi Hasan Asyadili itu luar biasa sekali para hadirin. Allah hancurkan musuh kita sehancur-hancurnya. Jadi kita baca bersama-sama, karena Nabi juga mengatakan dan dikatakan oleh para ulama, jika kita berdoa yang dihadiri di situ adalah 40 orang para hadirin pada umatnya Nabi Muhammad, pasti Allah akan ijabahi doa kita. Karena kita juga butuh tameng, kita juga butuh benteng, supaya orang-orang yang musuhi kita diberikan hidayah sama Allah. Sebagaimana Nabi berdoa ketika Nabi dilempari batu di Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan orang-orang yang zalim dari kehidupan kita. Ya, semoga Allah paring kaula panjenengan sedaya saged istiqomah hadir setiap malam Kamis Pahing dan Kamis Kliwon. Kita baca burdah, Hizib Nasr dan Du'aul Faqah di Mabes Asyifa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.